Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3 ya. Pembelajaran 1 dan 2 dengan mata pelajaran IPA dan SBDP. Yang pertama, bahwa Siti dan Lani sedang bermain sepeda. Kemudian, dia bertemu dengan tukang bakso. Gerobak bakso tersebut bergerak maju karena didorong. Nah, ternyata mendorong dan mengayuh pun disebut gaya, karena menyebabkan gerobak tersebut bergerak. Nah, sekarang kita akan belajar 4 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama yaitu gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, peristiwa pintu membuka dan menutup. Ketika kita sedang membuka pintu dengan posisi pintu itu menutup, maka akan ada dorongan ketika kita membuka pintu ya anak-anak. Nah, itulah yang disebut gaya, yang memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua adalah gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya bisa langsung lihat di gambar ya anak-anak, yaitu peristiwa ketika mobil itu sedang bergerak kemudian diberhentikan, maka mobil tersebut akan berhenti. Nah, peristiwa ini merupakan gaya, yaitu memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga adalah gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya adalah peristiwa perubahan bentuk plastisin. Nah, plastisin itu malam ya anak-anak. Pada peristiwa ini, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Nah, sehingga gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, sekarang yang keempat ya anak-anak, bahwa gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Contohnya bisa langsung dilihat di gambar ya anak-anak. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Hal ini disebut bahwa gaya itu memengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah, sekarang kita beralih kepada kota Yogyakarta. Yogyakarta itu terkenal dengan kerajinan gerabah ya anak-anak. Daerah pengrajin gerabah di Yogyakarta itu bernama Kasongan. Ada di Kabupaten Bantul. Nah, contoh gerabah ini bisa dilihat ya anak-anak. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu tidak bahwa gerabah itu merupakan 3 dimensi atau 2 dimensi? Nah, jawabannya adalah benda 3 dimensi. Sekarang anak-anak ada yang tahu tidak apa perbedaan dari benda 3 dimensi ataupun 2 dimensi? Nah, perbedaannya bahwa karya 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar. Tetapi untuk karya 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume. Nah, contoh dari karya 3 dimensi bisa langsung dilihat ada guci, ada gerabah. Dan karya 3 dimensi pun dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama adalah benda kubistis, yaitu benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya adalah kotak pensil ataupun kotak tisu. Yang kedua adalah benda silindris, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai silindris atau elips. Contohnya adalah botol, gelas, piring, ataupun mangkok. Dan yang terakhir adalah benda bebas, adalah benda-benda yang bentuknya itu tidak teratur. Contohnya buah-buahan, pepohonan, ataupun batu-batuan. Nah, di sini bisa langsung dilihat ya anak-anak, ini merupakan contoh-contoh dari karya 3 dimensi. Nah, teko pun merupakan benda 3 dimensi anak-anak. Nah, di sini pasti anak-anak ada yang tahu ya cerita fiksi yang berhubungan dengan teko. Coba, ada yang tahu tidak cerita apa ya? Iya, betul sekali, yaitu Aladin dan Lampu Ajaib. Nah, nanti anak-anak coba mencari cerita fiksi yang berjudul Aladin dan Lampu Ajaib ya. Sekarang yang terakhir Ibu punya soal, yaitu paman menimba dengan ember. Kira-kira hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba itu apa ya anak-anak? Jawabannya yaitu bahwa gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Karena ketika paman menimba dengan menarik ke atas, maka tarikan tersebut akan ke atas. Sedangkan apabila paman mengulurkan timbangan tersebut ke bawah untuk mengambil air, maka tali tersebut ikut bergerak ke bawah. Sekian pembelajaran hari ini, anak-anak tetap semangat belajarnya ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.